Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu 26 Agustus 2020. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, pasal 3 ayat 6 sampai 10, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 18. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 23 ayat 27 sampai 32. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bukan supaya dilihat orang. Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka adalah orang-orang yang berpengaruh di dalam masyarakat. Ahli Taurat adalah orang yang diyakini sebagai penafsir resmi kitab suci.
Sementara orang-orang Farisi dikenal sebagai orang-orang yang menyebarkan kesucian bait suci sampai mencakup kehidupan sehari-hari. Mereka ingin menata diri sedemikian rupa dalam seluruh kehidupan mereka, sehingga akhirnya terlalu menekankan hal-hal lahiriah dan melupakan hal-hal batiniah. Sikap mereka yang demikian ini bertentangan dengan Yesus. Saudara terkasih, kecaman Yesus begitu keras terhadap mereka. Mereka disebut sebagai orang-orang yang munafik. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik. Kamu seperti kuburan putih yang di sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang. Yesus menentang karena mereka menjalankan ritual keagamaannya hanya untuk dilihat, dipuji, dan dikagumi oleh orang lain. Bagi Yesus, menjalankan ritual keagamaan dimaksudkan untuk memuliakan Allah semata. Motivasi terdalam menjalankan keagamaan hanya untuk dan bagi Allah sendiri. Allah yang akan menganugerahkan kebaikannya kepada kita. Saudara-saudariku terkasih, bercermin pada sikap Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kita patut merefleksikan diri kita, apakah kita menjalankan ritual keagamaan kita hanya untuk dilihat dan dipuji orang atau untuk memuliakan Allah? Marilah kita menyatukan diri kita dengan Kristus agar seluruh peribadatan kita berkenan kepada Allah. Apakah kita menjalankan ritual keagamaan kita hanya untuk dilihat dan dipuji orang atau untuk memuliakan Allah? Marilah kita menyatukan diri kita dengan Kristus agar seluruh peribadatan kita berkenan kepada Allah. Semoga demikian. Amin.